Assalamualaikum. Yuk teman-teman, sekarang kita akan cari tahu informasi apa yang kali ini akan saya bagikan ke teman-teman. Yuk kita masuk. Oke, teman-teman sekalian, pada info kali ini saya akan membahas tentang tindakan preventif yang bisa kita lakukan dalam pencegahan penyakit. Nah, penyakit itu ada dua, penyakit simptomatis dan penyakit kausal. Apa bedanya? Kalau penyakit simptomatis itu penyakit yang kita rasakan gejalanya. Contohnya banyak sekali. Kita lihat dulu ya contoh simptomatis kali ini. Nah, gejala contoh yang pertama adalah demam. Nah, biasanya teman-teman kalau suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, nah itu bisa dikatakan demam. Di dahinya agak panas, di lehernya agak dingin, dan panas dingin. Itu merupakan penyakit atau gejala yang bersifat simptomatis. Oke, selanjutnya gejala yang lain seperti pusing, kemudian sakit perut, nyeri pinggang. Pokoknya yang sesuatu berhubungan dengan gejala itu termasuk penyakit yang bersifat simptomatis. Jadi ingat, simptom artinya gejala. Yang kedua adalah penyakit kausal. Kausal artinya penyebab. Jadi penyakit kausal adalah penyakit yang ada sebabnya. Contohnya, siapa penyebabnya? Bisa bakteri, bisa virus, bisa cacing, bisa organisme yang lain yang dia sudah ditentukan atau dipastikan penyebabnya. Nah, yang sangat contohnya adalah misalnya kausal penyakit yang sekarang sering wabah adalah COVID-19 atau corona. Itu kausalnya siapa? Kausalnya adalah virus. Nah, virus SARS-CoV-2 itu termasuk dari penyakit kausal. Atau ada lagi contoh dari penyakit TBC atau TB atau tuberkulosis. Siapa kausalnya? Kausalnya adalah bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis, dan masih banyak lagi contoh penyakit yang ada penyebabnya. Iya, perbedaan antara simptomatis dan kausal adalah kalau simptomatis itu ada gejalanya, kalau kausal itu ada penyebabnya. Jadi sudah tahu kan bedanya antara simptom dan kausal. Supaya bisa tindakan preventif adalah dari diri kita sendiri. Nah, di depan saya ini sudah ada banyak suplemen vitamin yang bisa mencegah supaya kita daya tahan tubuhnya naik dan bisa mencegah dari penyakit simptom maupun penyakit yang bersifat kausal. Yang pertama, ada suplemen yang kandungannya vitamin C atau vitamin B kompleks. Kemudian ada juga tambahan teman-teman kalau bisa dengan vitamin E-nya. Kemudian ada juga madu. Madu juga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian ada juga minyak zaitun. Ini bisa dikonsumsi juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, dari semua itu berarti suplemen dari tubuh kita juga sudah ditambah. Kemudian jangan lupa pola hidup kita, pola makan, pola minum juga harus menggunakan makanan yang baik, halal dan baik, dan minuman yang halal dan baik juga. Pertama, pola hidup yang baik adalah jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih minimal adalah 2 liter sehari atau setara dengan 8 gelas. Tapi itu tergantung dengan kebutuhan tubuh. Kalau kebutuhan tubuh kita itu lebih banyak, maka airnya juga harus lebih banyak lagi. Atau ketika aktivitas kita lebih padat, maka air juga harus banyak yang kita konsumsi. Kedua adalah banyak makan buah dan sayur yang banyak seratnya. Supaya apa? Supaya menggantikan sel-sel dalam tubuh kita. Ingat, kurangi konsumsi gula, kurangi konsumsi garam. Jadi, dua suplemen itu diminimalisir, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan maka akan menurunkan imunitas kita. Tapi perbanyak vitamin dan serat yang ada dalam tubuh kita, sehingga dapat memaksimalkan metabolisme dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah
pola hidup sehatnya adalah istirahat yang cukup. Jadi sesuaikan. Nah, karena sekarang kita stay at home juga, jangan berlebihan istirahat. Jadi jangan di rumah tidur-tiduran terus. Atau ketika kalian bekerja, ingat harus sesuai dengan jam. Kalau malam, sudah jam malam berarti kalian harus istirahat. Kenapa sih harus istirahat? Supaya untuk relaksasi otak kita, supaya tidak bekerja dengan terlalu berlebihan dan merelaksasi pergelangan tubuh kita. Yang keempat adalah olahraga. Jangan lupa ya, ketika kita stay at home, jangan hanya tidur, tapi kita juga harus olahraga. Untuk apa? Supaya memacu energi dalam tubuh kita. Ketika berjemur, jangan hanya berjemur saja, tetapi lakukan dengan jogging, kemudian lari-lari pagi, kemudian bersepeda, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya energi dalam tubuh kita itu merombak dan racun-racun dalam tubuh keluar dalam bentuk keringat. Dan kita yang terakhir, yang kelima adalah harus sering-sering cuci tangan. Gimana cara cuci tangan yang benar? Yuk kita cari tahu cuci tangan yang benar. Dan kita juga harus menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah, supaya ketika ada tamu yang datang, maka mereka terlebih dahulu harus mencuci tangan dengan baik. Teman-teman sekalian, jadi 5 tips itu merupakan salah satu tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan sedari dini, dari mulai diri kita sendiri, dan jangan lupa ingatkan dengan teman-teman, keluarga, dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan satu lagi yang paling penting adalah ketika kita sudah menjaga pola makan, pola hidup, dan pola kita di lingkungan sekitar, jangan lupa untuk menjaga pola pikir kita juga. Jadi, rilekskan pikiran, dan yang paling penting adalah harus rajin-rajin beribadah. Contohnya, sholat dan puasa. Tambah lagi bersedekah dengan teman-teman atau orang-orang yang memerlukan. Salah satunya adalah berbagi informasi. Jadi teman-teman sekalian, silahkan share video ini sebaik-baiknya supaya kita bisa bermanfaat dengan teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini sebaik-baiknya supaya kalian juga bisa dapat informasi dari video kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.